Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas film berjudul Contact tahun 1997. Sebuah film yang menceritakan adanya sinyal asing yang terkirim ke bumi. Apakah sinyal itu dan seperti apa selanjutnya? Langsung saja kita ke filmnya. Di awal kita diperlihatkan seorang gadis cilik bernama Ellie yang terlihat punya obsesi besar pada pengetahuan antariksa. Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada ayahnya, apakah di planet lain terdapat kehidupan selain manusia. Si ayah menjawab mungkin saja ada, jika tidak ada maka semua galaksi itu seperti sia-sia. Tahun-tahun berlalu, kini Ellie sudah dewasa. Ia menjadi seorang ilmuwan astronomi yang mempercayai adanya kehidupan di luar bumi. Ia juga memimpin proyek pencarian sinyal radio dari luar angkasa yang dikenal sebagai Proyek SETI. Di dalam kantor, teman Ellie yang bernama Ken menjelaskan jika pemerintah sudah tidak ingin menopang penelitian ini lagi dan surat kantornya akan tiba 3 bulan dari saat ini, yang berarti penelitian ini menuju jalan akhir. Namun seorang Ellie, ia tidak pasrah dengan hal itu. Jika pemerintah tidak mau menopang penelitian ini, Ellie akan mencari investor lain yang mau menopang penelitiannya. Namun hal itu menjadi friksi di mana Ken malah menganggap hal itu tidak mungkin dan mereka telah selesai. Ellie healing sambil mendengar sinyal radionya, namun tak lama ia mendengar frekuensi sinyal yang aneh. Menganggap hal itu harus diteliti, ia langsung bergegas menghubungi teman-temannya di kantor untuk mengecek sinyal itu. Sesampainya di kantor, Ellie diberitahu teman-temannya sinyal yang tak terduga itu datang dari bintang Vega. Ellie berpikir bahwa sinyal ini membentuk bilangan prima, dengan begitu kemungkinan pola sinyal yang aneh ini bukan fenomena alam, yang artinya ada yang mengirim sinyal tersebut. Walaupun gagasan itu masih lemah karena bintang Vega adalah bintang yang tak layak huni, mustahil ada kehidupan di sana yang mengirim sinyal ke bumi. Namun bagi Ellie tetap saja ini adalah temuan yang mungkin dapat berubah perspektif pemerintah tentang penelitiannya. We think that this may be a beacon, some kind of a... People have been looking at Vega for years. Ruang kantor menjadi sangat ramai dengan beberapa orang-orang dari jajaran pemerintah yang datang. Di tengah obrolan mereka akan mendapati pola berbeda dari yang ditemukan. Tentu Ellie dan kawan-kawan tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut. Mereka mengkonversi sinyalnya menjadi sebuah gambar dan ternyata gambar yang dihasilkan adalah Ken juga menemukan hal lain dari pola frekuensi sinyalnya dari sudut pandang lain dan menemukan interpretasi yang berbeda, di mana video Hitler yang mengemukakan teknologi terbaru terbentuk dengan suara-suara yang kompleks, dan jika diekstrak lebih lanjut maka setiap lapisan akan menunjukkan kode-kode yang abstrak. Ellie dan beberapa staf menteri membicarakan hal tersebut dan berharap agar proyek yang dibawa Ellie dapat segera memecahkan misteri dari kode itu. Media televisi mulai menyiarkan penemuannya. Tentu saja penemuan ini membuat pro kontra dengan dasar yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Efforts continue almost 2 full weeks after. Singkat waktu, Ellie berhasil memecahkan kode itu. Terlihat susunan kode ini membentuk grammar ensiklopedia baru tentang dasar-dasar rumus perhitungan yang mengarah pada rancangan sebuah mesin. Tidak ada yang tahu apa fungsi mesin itu. Jika berhasil dibuat, apakah mesin itu akan berdampak positif atau negatif? Ketidakpastian itu tentu membuat rotasi pikiran para petinggi dan ilmuwan di sana tambah runyam. Dan pertemuan kali ini berakhir dengan rencana makan malam bersama. Di malam harinya, Ellie dengan gaun cantiknya ikut menghadiri acara makan malam. Ia bertemu dengan Josh, teman lamanya, dan memulai perbincangan, namun hal itu berlangsung singkat. Ellie dipanggil oleh staf dan terlihat ilmuwan lain yang juga ikut berpartisipasi dalam penemuan ini telah berhasil membedah kodenya dengan lebih jauh lagi. Mereka mengemukakan bahwa rancangan mesin dalam kode itu adalah alat teleportasi yang dapat ditumpangi satu orang di dalamnya, dan tiba-tiba presiden menghubungi mereka pula pada saat itu.
Dari pertemuan dengan Presiden mendapatkan hasil bahwa mereka akan membangun mesinnya dan Presiden akan bertanggung jawab atas segala bentuk konsekuensi yang terjadi setelahnya. Para ilmuwan dan ahli-ahli pendukung dikerahkan dalam pembangunan mesin ini dan calon kandidat terkuat untuk menaiki mesin ini adalah Ellie. That this whole endeavor is simply too dangerous. Some Nobel Prize winner recently noted his words that this is simply beyond our capabilities, that this endeavor will fail. Now all it requires on our part is to adventure. Di taman, Ellie dan Josh bertemu. Sebagai teman yang baik, Josh mulai mengarahkan umpan pembicaraan yang berkaitan tentang relativitas Einstein di mana ia membuat analogi singkat jika Ellie menaiki mesin itu dan melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, artinya ketika Ellie kembali ke bumi tahun-tahun sudah berlalu dan orang-orang yang Ellie kenal mungkin sudah pada mati. Jadi Kyle, perbincangan ini adalah Josh menyusun rantai pikiran kondisi paling mengerikan untuk resiko kematian atau kesendirian yang akan diterima Ellie jika terjadi kegagalan dalam proyek ini. Namun Ellie ternyata sudah bodoh amat sama dirinya sendiri, intinya mah dia hidup ingin tahu. Ingin tahu ada apa di sana dan bagaimana. Rasa penasaran yang tinggi ini membuat Ellie sangat yakin bahwa keputusan yang akan dijalaninya tepat sekalipun berpotensi wafat. Dan disinilah kita hari di mana mesin itu sudah terbentuk dan akan mencoba pengetesan pertamanya dengan robot yang ditempatkan di sana sebagai kelinci percobaan. Masyarakat, wartawan, media, televisi semuanya hadir dalam uji coba pertama penemuan besar ini. Staf dan para ahli sudah siap dengan itu dan mesin pun dinyalakan. Mechanical. 0.85 PRD. This passenger pod making 48%. Di tengah-tengah pengetesan, Ellie melihat satu orang penyusup di sana. Ia mengabari staf keamanan dan ketika orang itu ditangkap ternyata ia memegang bom dan setelah kejadian merepotkan itu, Ellie kembali ke rumah untuk beristirahat. Dan ia dapati di dalam rumahnya tersusun monitor dengan satu komputer. Ia mencoba memeriksanya dan ternyata itu adalah ulah dari ilmuwan seniornya yang sekarang tinggal di stasiun luar angkasa, kita sebut saja dia Dr. Hadden. Dr. Hadden memberikan informasi yang sangat mengejutkan di mana ia memberitahu Ellie bahwa pemerintah membuat 2 mesin dan merahasiakan yang satu lagi di Pulau Hokkaido di bawah pengaturan Amerika, dan pihak pemerintah berharap orang yang akan mencoba mesin itu adalah perwakilan dari Amerika. Wanna take a ride? Our restraint in communication. Siaran tetap diberitahukan adanya mesin kedua yang akan dicoba, namun semua orang yang tidak punya kepentingan dilarang mendekat ke lokasi tanpa terkecuali. Dan ini dia Ellie, dia sudah siap menjadi perwakilan Amerika pertama yang mencoba sekaligus penemu awal mesin ini. Ketika semuanya telah siap, mesin itu pun dinyalakan. It's happening. Ellie tersadar dan melihat dirinya berada di suatu tempat. Dan di sana ia bertemu dengan seseorang dan orang itu adalah mendiang ayahnya Ellie. Ellie sangat bersyukur dapat bertemu dengan ayahnya kembali. Tampak wajah terharu bercampur senang terpancar di wajah Ellie dan ayahnya itu. Tidak banyak yang dibicarakan, Ellie hanya bertanya apakah ayahnya yang mengirim sinyal itu dan ayahnya Ellie menjawab tidak. Semua penduduk planet ini tidak pernah mengirim sinyal ke manusia, namun kemungkinan yang mengirim sinyal itu ke bumi adalah entitas lain yang sudah lama tidak ada di sini. Ayahnya juga memuji Ellie dan bangga atas dirinya, dan pembicaraan itu harus berakhir dengan Ellie yang terbawa untuk kembali. We're still trying to determine the nature of the malfunction, but What malfunction? he dropped straight through the machine. You can go anywhere. Di persidangan, Ellie berkata sejujur-jujurnya tentang apa yang dialaminya. Namun karena tidak ada bukti sama sekali, karena kamera video yang diletakkan di baju Ellie hanya menunjukkan garis-garis statis. Juga video dari staf menunjukkan tempat Ellie di mesin itu hanya terjatuh ke arah air dan rusak. Tentu Ellie malah dituduh mengarang cerita. Dengan begitu, Ellie sebagai ilmuwan harus dengan berat hati mengiyakan jika kejadian tadi hanyalah imajinasinya. Namun di lubuk hati Ellie yang terdalam, ia tetap yakin bahwa dirinya tadi menemui ayahnya. Dengan hasil seperti ini, tentu setiap orang berhak mempercayai Ellie atau tidak.
Kita juga sebagai penonton bisa memilih sendiri apakah kejadian yang dialami Ellie adalah sesuatu yang nyata atau hanya imajinasi saja. Saya pribadi memilih untuk mempercayai kejadian yang dialami Ellie dan setuju dengan kalimat akhir dalam film ini di mana ketika Ellie sedang mengajar anak-anak tentang astronomi, ia berkata, The universe is a pretty big place, so if it's just us, seems like an awful waste of space. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka silahkan like, dan jika kalian ingin channel ini terus berkembang silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.